Assalamualaikum Pak, apa kabar? Sehat-sehat? Waalaikumsalam Pak. Iya Salam, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah, saya pun senang nih kalau melihat Pak Irwansyah sehat. Saya pun rasa senang nih. Tapi kalau saya lihat-lihat nih hari ini nampaknya Pak Irwansyah nih tidak bersemangat, tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu nih, kalau diberikan izin, kalau boleh bercerita, apa bah masalahnya nih? Itulah Pak, saya nih Pak sebenarnya ada masalah sikit. Namun bingung saya nih Pak mau mengutarakannya ini kemana. Nah kira-kira mohon Pak Sohili ada waktu, ini mohon maaf lah Pak. Jika seandainya mengganggu waktu kesibukan Pak Sohili, saya ini mau cerita-cerita sedikit. Insya Allah ada waktu mah saya nih kebetulan pun santai kebetulan saya dah ada jam gini Pak. Jadi jangan sungkan untuk cerita nih, ndak ganggu mah. Silakan. Ya, Alhamdulillah lah kalau gian Pak. Terima kasih banyak lah nih sebelumnya. Jadi gini Bapak, ini beberapa hari ini saya ini sering tidak nyaman pikiran saya ini, tidak bisa tenang. Wah, gawat nih. Dalam nampaknya jadi apa bah yang membuat Bapak tak nyaman nih? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nih? Nah, dari pembicaraan ini saya ini mengharapkan biar ada ketenangan lah setelah saya menceritakan keluh kesah saya nih ke Bapak nih. Bu Jorom, kata orang tuh kalau misalnya ada masalah, kalau kita ceritakan setidaknya masalah kita ini agak berkurang sedikit. Nah, kira-kira ada masih ada yang lainnya yang ingin Bapak dapatkan dari saya nih, Pak, sehingga Bapak mau ngomong dengan saya nih. Nah, mudah-mudahan saya ini mengharapkan mudah-mudahan ada solusinya dari masalah saya nih. Oh, yalah. Semoga nanti kita dapat pemecahannya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa, Pak, yang Bapak hadap ini? Ceritakan enggak? Iyalah. Eh, Pak Soilit ingat tak ya beberapa hari yang lalu tuh pengawas ada melakukan supervisi kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak pengawas nih. Oh iya, saya ingat tuh ada pengawas ya, Pak Tunardi ya kan datang tuh kemarin. Iya, iya. Tapi bagaimana bisa lalu membuat galau teh? Lalu kira-kira itu apa yang membuat galau dan teguran apa yang diberikan oleh pengawas sehingga Pak Iwan tuh galau tuh? Kalau menurut saya sih sebenarnya enggak agak serius benar masalahnya nih, Bah. Ini kalau tidak serius, ngapa lalu jadi membuat galau dan jadi pemikiran nih? Tidak serius Nah, yang seperti apa nih, Pak? nah ini Bapak, pengawas nih ada mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan nih. Kegiatan saya ngajar tuh ada totesnya Bah sedikit. Oh, dia protes ya dah. Ada mungkin ada hal yang tidak berkenan dalam hati saat mengawas Bapak dalam proses mengajar ya dah. Iya. Terus proses mengajar yang bagaimana, Pak? Yang mungkin dinilai oleh pengawas itu kurang tuh seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu tuh? Nah, jadi gini, Pak. Nampak-nampaknya beliau ini keberatan waktu saya mengajar nih, Pak. Tidak memakai buku teks. Oh, iya. Jadi beliau keberatan waktu Bapak ngajar tuh Bapak tidak bawa buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon pengawas deh? Saya ini jujur, Bapak, nyampaikan kepada beliau nih, Pak, bahwa selama ini ketika saya ngajar nih, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya ini yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya Ya, menyampaikan seperti itu, nampaknya beliau ini agak-agak kurang berkenan. kemudian. Jadi masalah seperti itu kalau boleh nih dah, kalau boleh lah ya saya tahu bertanya dulu lah. Selama Nah, ini ya. Pak, kira-kira itu apa aja yang Bapak lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di kelas Bapak tuh seperti apa? Nah, yang macam saya ceritakan tadi,
Saya ini menggunakan berbagai macam sumber dari buku di perpustakaan, kemudian ada menayangkan video-video pembelajaran. Pokoknya banyaklah interaktif dan menyenangkan. Oh iya. Jadi ngapa pada saat itu Bapak mengajarnya tidak menggunakan teks atau buku teks itu yang sudah disiapkan, apalagi kan buku teks itu membeli kan pakai anggaran dana bos sekolah tuh kan sayang kalau tidak digunakan. Nah, itu ngapa Bapak tidak menggunakan buku teks tuh? Nah, gini Pak. Jadi menurut saya nih, sumber belajar yang digunakan nih udah cukup memudahkan murid dah. Murid-murid dah jadi termotivasi dan sejauh ini pun masih tetap mengacu pada kurikulum yang saya gunakan nih. Ya, tapi Bapak mengabaikan buku teks yang udah disiapkan sekolah ya lah. Iya dah. Jadi kalau Iya. menurut sebenarnya udah bagus mah nyanan. Udah bagus Sam kalau mengajar tuh menggunakan berbagai media. Cuman kan pengawas tuh mungkin tidak berkenan, mungkin ada dasar gak mengapa dia eh, menegur Bapak karena tidak menggunakan buku teks yang mungkin udah mengacu pada kurikulum yang sudah kita gunakan sekarang. Kemudian nih Pak, hasil belajar tuh Pak, menurut Bapak gimana hasilnya tuh dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang Bapak gunakan sekarang tuh? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Pak. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana itu? Oh iya, betul juga ya apa yang Bapak omongkan nih. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini menurut saya nih masih ada beberapa siswa yang hasil pelajarnya masih kurang maksimal nih. Nah, itulah Pak yang pentingnya buku teks sebagai sumber belajar nih. Mungkin kemarin tuh harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, biar tujuan pembelajaran Bapak itu jelas dengan kurikulum merdeka kita sekarang. Bukan apa yang kemauan yang diharapkan Bapak itu. Oh iya iya, heeh. Saya pikir benar juga ya apa yang disampaikan beliau nih. Nah, jadi setelah Bapak berceritainin, sekarang gimana perasaan Bapak ini masih galau ya? Alhamdulillah Pak, makasih banyak nih Pak. Terus terang saya ini udah agak lega sedikit dah, udah agak nyaman. Tapi masih ada yang mengganjal nih Pak. Oh ya Ada masih satu ada. hal nih, iya ada satu Masih, hal yang membuat saya merasa resah nih, sehingga masih, kepikiran terus nih. ya masih Gi, ya. Jadi yang masih mengganjal ini apa Gi Im nih? Ceritakan am Gi. Ini sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman tuh, karena Bapak pengawas nih menyampaikan hal tersebut tuh kepada kepala sekolah kita. Nah, saya ini takut nanti akan jadi masalah nih di kemudian hari. Ya, saya pun melihat pas pengawas kemarin keluar dari kelas Bapak itu, pengawas tuh langsung ke ruangan kepala sekolah kita. Jadi saya Nah, boleh menyimpulkan nih yang membuat Bapak merasa tidak nyaman nih adalah saat supervisi itu, terus hasil supervisi dari pengawas bahwa Bapak tidak menggunakan buku teks itu diceritakan pengawas nih kepada kepala sekolah kita. Hmm, sehingga mungkin nggak pengawas ini tersinggung nggak dengan Bapak nih mungkin merasa lebih lah daripada pengawas ya tak bahasanya seperti itu. iya Pak kira-kira saya nih akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya Pak ya? Eh, kalau menurut saya Bah, begini ya untuk masalah ini mungkin Bapak bisa merefleksi dan mungkin mempersiapkan diri ya Bah jika nanti misalnya dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Bapak udah siap nih untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Nah, jadi tenang ya Bah ya. Jadi dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya nih?
Ini Pak, saya ini berniat menemui beliau nih untuk membicarakan hal ini Bapak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ah, iya, memang bagusan nan rencananya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Bapak lakukan, Ki? Iya, ini saya berencana bahwa saya akan menemui Pak Pengawas nih. Dan saya Nah, akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku teks lah. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. terus kalau tadi kan masalahnya dengan pengawas dan kepala sekolah ini udah selesai dah, Bapak udah mengambil tindakan yang memang udah Bapak rencanakan. Terus bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya nih? Nah, untuk kegiatan belajar mengajar nih, setelah ini nih saya mau mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya gunakan, karena siswa sudah merasa nyaman dah dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian, akan semakin mengakomodir kebutuhan murid saya, Pak. Baik, dah mantap Amnan. Jadi saya pun dah setuju, dah sip Nam. Jadi dah pas dah hasilnya. Jadi kalau kemudian hari ada hal-hal daripada dipendam seorang, bagus ceritakan ya ke saya, siap mas saya memberikan mungkin saran-saran. Alhamdulillah. Ya, Jadi Alhamdulillah, mungkin, Pak. Syukur, Pak. saya ini pun ada di telepon kepala sekolah nih, disuruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, selamat sore Pak Iwan nih, mohon izin mengganggu waktunya sebentar nih, boleh mah kali deh. Selamat sore juga Pak Saili. Ya, alhamdulillah kebetulan sore ini pun saya ada mah waktu sekitar 15 menit. Makasih banyak lah nih Pak Iwan nih, orang sibuk nih, jadi saya bersyukur nih bisa diluangkan waktu nih. Ya, alhamdulillah lah. Memang rezeki Pak Saili lah nih, ada dapat waktu ketemu saya nih. Ini Ya. ngomong-ngomong apa nih yang bisa saya bantu nih sehingga Pak Saili menempatkan saya nih. Gini Bapak, saya ini hasilnya udah belasan tahun ngajar. Cuma hasil menurut saya pribadi, penilaian saya pribadi ini kompetisi saya ini bah untuk mengelola kelas ini masih kurang. Jadi saya datang ke Bapak ini rasa ingin meningkatkanlah kompetisi saya dalam mengelola kelas nih Pak. Oh, mulia sekali cita-cita Pak Sohaili ini. Bagus sekali Iya nih. kan, Saya pun sangat Ujo. sangat terkesan nih dengan apa yang Pak Sohaili sampaikan nih. Ini saya mau Ah, nanya nih. Kira-kira apa tujuan Pak Sohaili ini, Bah? Sehingga berniat benar pengen mau meningkatkan kompetensi mengajar Pak Sohaili ini. Nah, begini Pak, Bapak ini kan saya lihat tuh ikut pelatihan kemana-mana, udah ikut guru penggerak apa, pastikan banyak ilmu-ilmu yang dah luar biasa lah kan Pak. Kalau saya ini Insya Allah, terkubak-kubak insya di Allah. kampung, terkubak-kubak di kampung nih. Jadi kalau saya ngajar tuh Pak, kelas saya itu ribut. Jadi itu saya pengen menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa banyak mah. Gimana kan Pak? Hmm. Oh, iyalah, awak saya nih, Pak, dikatakan dari Hai Bujo pun dah. Cuma saya pengen mau dengar cerita dari Pak Sohaili lah tentang permasalahan Pak Sohaili ini. Nah, bagus sekali Pak Sohaili ini dah mau menceritakannya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, apa yang udah Pak Sohaili lakukan nih, Bah, selama ini nih untuk mencapai tujuan tersebut tadi, yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Sohaili sebutkan tadi. Ya, kalau berbicara apa yang udah saya lakukan, Bah, ya segala metode pembelajaran dah saya gunakan nampak Tapi belum ada yang benar-benar efektif semiahnya biar tu macam gianam. Kian ya. Berarti Pak Sohil ini udah mencoba banyak cara dah ya. Ya, dah habisam dah segala cara yang dulu waktu di bangku kuliah nam yang saya dapatkan nyenam saya terapkan dari KKG apa Hmm. namanya nam yang saya terapkan cuma tidak mempenak tau. Hmm. Pasti ini kan pasti ada tantangannya nih sehingga bisa macam bisa seperti itulah sehingga ada yang tidak mempan apa segala macam nih. Ini kalau boleh tahu nih seingat-ingat Pak Sohil ini
kira-kira apalah yang menjadi tantangan Pak Soili ini sehingga tujuan tersebut tadi itu tidak bisa tercapai? Mungkin tantangannya apa ya Pak? Mungkin siswa kali bosan, mungkin materi yang saya ajarkan pun monoton seperti itu. Itulah yang tantangannya kali Pak. Tidak ada variasi metode pembelajaran yang saya gunakan. Oh, seperti itu ya. Berarti ini eh, apa kira-kira ini kan Pak Soili ini untuk mencapai tujuan ini kan pasti ada membutuhkan sesuatu. Nah, kira-kira apa Pak yang Pak Soili butuhkan nih supaya tujuan tersebut tuh bisa tercapai kalau menurut Pak Soili ini? Kalau saat ini Pak, saya pengen membutuhkan, nah ya, ngapa saya datang ke Bapak ini membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa Oh, yang ya contohnya suka berbicara saat pelajaran berlangsung, tidak fokus kan Bapak saya menjelaskan, saya ngomong, dia pun ngomong ke amannya bah yang banyak saya temukan ini Pak. Oh, iyalah. Berarti hari ini nih kita nih mau ngomong bahas tentang strategi, Pak, ya. Ya Membahas strateginya strategi. Pak, strategi biar yang Mm-mm. ngomong saat kita belajar ngajar dia tuh kadang-kadang tuh mau Mm-mm. manas kan maksudnya Pak Oh, ya Allah, Bian ya. Heeh. Nah, ini Pak, kalau boleh nih saya mau tahu nih. Ah, ini nih penyebab siswa siswa nih Pak suka berbicara seorang saat belajar berlangsung. Ini nih apakah mereka ini tidak memahami materi pelajaran ataukah karena mereka ini bosan ataukah mereka ini cuma mau mencari perhatian Pak Soili mah. Kira-kira yang mana lah kira-kira Pak Soili? Menurut Pak Soili ini penyebabnya nih. Kalau saya amati Bapak, nampaknya dia itu tidak paham materi pelajaran yang saya ajarkan nampaknya. Jadi tidak paham, dia bingung, akhirnya dia buat keributan, ngomonglah sama kawannya. Oh, Gian ceritanya. Heeh. Jadi tidak paham, ya tak? Nah, kalau seperti itu, ini Pak Soili ini eh, nih, Ngapa Pak ada jelas tak suara Bapak teh? ini Pak, di ini apa yang harus Ada jelas tak Pak Bapak nih habis kota nelpon saya ini, tidak ada jelas tak? Ngapa Pak? ini. Nah, kalau masalahnya seperti itu tuh Pak, yang seperti Pak Soili sebutkan tadi itu harusnya apa langkah Soili yang diterapkan itu, langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkah ya dah. Jadi langkah-langkah yang Nah, mau saya ambil ya dah. Jadi kalau menurut iya, saya iya. sih, mungkin saya perlu memberi penjelasan yang lebih jelas dan menarik. Nah, itu menarik kepada siswa. Oh, Mungkin iya, iya, saya iya. mungkin akan menggunakan metode yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Misalnya kalau selama ini kan saya menggunakan metode ceramah, jam saya ngomong terus. Selain itu juga kan saya Hmm. akan memberikan mungkin penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara. Mungkin dengan memberikan Hmm. pujian dan memberikan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi ada gampangnya ada yang ngomong, ada yang suka diam di kelas saya itu. Nah, Oh, jadi nanti dua-duanya saya motivasi nantinya. oh, toilet parameter yang saya lakukan nih. Iya Pak saya hasilnya setelah mendengar atau hasil pemohon singkat kita ini udah dapat gambaran nih apa yang harus saya lakukan nih. Bila nih rencana nih Pak Soili mau menerapkan strategi yang tadi tuh? Oh ada lain lagi Pak besok pokoknya saya coba nih, mudah-mudahan nih bisa berjalan dengan baik. Besok Pak Oh, rencana ini. mantap. Ya, Mantap Nen. Nah, ini saya mau tahu kan nih komitmen Pak Soili ini selanjutnya terhadap strategi yang udah Pak Soili kemukakan tadi nih. Apa nah komitmennya? komitmennya seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa mungkin mulai besok Pak saya menggunakan metode yang bervariasi
Mungkin akan menggunakan media ajar yang menarik, serta lebih meningkatkan lagi motivasi belajar siswa saya, Yan Pak. Iya, heeh. Nah, jadi gimana perasaan Pak Saili nih kalau udah kita udah berbicara panjang lebar nih. Apa perasaan Pak Saili sekarang nih? Pertama, saya merasa terbantu kan lah. Ini ada gunanya kawan tuh. Jadi kalau ada hal tuh, kalau kawan yang baik tuh dia pasti memberikan saran yang luar biasa nih. Jadi rasanya lega lah sekarang nih Pak. Jadi saya bisa tahu solusi atas masalah yang akan saya hadapi ini. Alhamdulillah lah. Kalau Gian berarti udah dulu ya. Nih sebentar ya ada tamu ini mau datang nih. Jadi makasih sempatkan diri berkunjung ke tempat saya nih. Saya nih yang makasih udah merepotkan waktu Bapak nih, udah juga terima kasih udah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat. Jadi Wabarakatuh. salam, saya balik lo ya Pak. Ya, silakan.